Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bercerita tentang keluarga atau kerabat Nabi Muhammad SAW, tentu ingat dengan salah satu nama, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal terkenal sebagai salah satu kerabat Nabi yang sangat jahat, bahkan termasuk salah satu musuh terburuk Islam. Banyak yang mengira bahwa dia adalah paman Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah, padahal itu adalah Abu Lahab. Sedangkan Abu Jahal merupakan sepupu jauh Nabi Muhammad. Agar lebih mengenal sosok Abu Jahal, mari kita simak kisahnya sebagai berikut ini. Abu Jahal merupakan musuh Nabi Muhammad SAW yang paling jahat pada periode pertama Islam. Nama asli Abu Jahal adalah Amr ibnu Hisham, namun dulu dikenal sebagai Abu Al-Akam atau Bapak Kebijaksanaan. Dulunya Abu Jahal merupakan seorang yang cerdas, fasih berbicara, bijaksana, dan berpengaruh di masyarakat. Dia termasuk putra klan Makhzum dari suku Quraisy di Mekah, sehingga memiliki pengaruh besar di antara orang Mekah. Namun seiring berjalannya waktu, ia mendapat julukan sebagai Bapak Jahiliyah. Mengapa bisa begitu? Ternyata semua hal baik dalam diri Abu Jahal tidak mampu menghindarkannya dari kesombongan, sehingga enggan menerima kebenaran Islam yang sebenarnya. Abu Jahal yang saat itu kira-kira seusia dengan Nabi Muhammad SAW menentang Islam sejak hari-hari pertama. Dia lantas memiliki hati yang buruk dan memusuhi Nabi Muhammad, khususnya kaum muslim yang lemah. Bahkan ia tak segan melecehkan dan menyiksa umat Islam. Ammar bin Ibu Yasir dan Sumayyah yang merupakan dua martir pertama Islam bahkan dibunuh oleh Abu Jahal secara brutal. Sepanjang sejarahnya, Abu Jahal selalu mengambil peran utama dalam kegiatan melawan Islam. Dia mengamati dan memboikot kaum muslim hingga menentang pencabutan boikot tersebut. Parahnya lagi, Abu Jahal tak segan mengajukan tawaran untuk membunuh Nabi Muhammad melalui sekelompok penyerang. Ia memilih satu anggota dari setiap klan dalam negosiasi yang dilakukan di Dar an-Nadwa beberapa saat sebelum Nabi Muhammad migrasi ke Madinah. Abu Jahal selalu menunjukkan permusuhannya terhadap Islam pada setiap kesempatan. Bahkan hal ini terus dilakukan meskipun kaum muslim sudah meninggalkan rumah, kekayaan, dan tempat tinggal demi agama mereka sendiri untuk bermigrasi ke Madinah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Badar. Orang licik ini meninggalkan Mekah dengan pasukan besar untuk mencegah kafilah milik Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika mengetahui bahwa kafilah itu aman dan menuju Mekah, Abu Jahal terus memerangi kaum muslim hanya karena kebenciannya terhadap Islam. Saat Bapak Jahiliyah ini tiba di Badar, dia menolak tawaran Nabi Muhammad untuk berdamai. Dia juga menentang pandangan beberapa tokoh di pasukannya yang ingin mencegah pertempuran dan menuduh mereka pengecut, sehingga perang tetap dimulai. Dan inilah saat kematian Abu Jahal. Selama pertempuran, Abu Jahal terluka parah dan terbunuh pada saat Perang Badar tersebut. Mulanya ia melawan dua muslim Madinah atau Al-Ansor. Sama seperti Allah mendapatkan seekor nyamuk lumpuh untuk menyebabkan kehancuran Namrud. Demikian pula dia mendapatkan dua anak kecil untuk membantu menghancurkan kejahatan Abu Jahal. Dua Mu'ad ini lantas menyerang sampai membuat Abu Jahal jatuh ke tanah lalu memotong kakinya. Tetapi dia masih cukup sadar untuk melihat dan merasakan aibnya. Bapak Jahiliyah ini akhirnya dipenggal oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang pria miskin dan lemah yang berasal dari suku yang lebih rendah. Kedua anak itu berasal dari keluarga petani yang seringkali dipandang rendah oleh kaum Quraisy. Ketika Perang Badar berakhir, Abdullah ibnu Mas'ud melihat Bapak Jahiliyah ini menghembuskan nafas terakhirnya dan tewas. Saat sekarat, Abu Jahal mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Ibnu Mas'ud, siapa yang memenangkan pertempuran? Ibnu Mas'ud menjawab, Allah dan Rasulnya. Kemudian Ibnu Mas'ud memegang jenggotnya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah mempermalukanmu, wahai musuh Allah. Dia kemudian melepas helmnya dan mengayunkan pukulan keras ke leher Abu Jahal dengan pedangnya sendiri, hingga kepala Abu Jahal terpisah dari tubuhnya. Ibnu Mas'ud kemudian melepaskan senjata dan baju besinya.
lalu membawa kepala Abu Jahal menghadap Nabi Muhammad. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ini kepala Abu Jahal." Nabi Muhammad SAW mengatakan 3 kali, "Alhamdulillah yang telah memuliakan Islam dan kaum muslimin." Kemudian Nabi Muhammad sujud syukur kepada Allah dan berkata, "Setiap umat memiliki Fir'aun, dan Fir'aun umat ini adalah Abu Jahal." Dari kisah tersebut terlihat jelas bahwa Abu Jahal adalah musuh terburuk Islam dan Nabi Muhammad. Bahkan setelah kakinya dipotong dan seluruh tubuhnya berdarah, hingga berada di ambang kematiannya, dia masih bisa menatap Abdullah ibnu Mas'ud dan berkata hal buruk. "Katakan pada nabimu bahwa aku telah membencinya sepanjang hidupku, dan bahkan sekarang api kebencian membara di hatiku," katanya. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud memberitahu Nabi Muhammad tentang apa yang dikatakan Abu Jahal, Rasulullah SAW berkata, "Aku adalah yang paling terhormat dan mulia dari semua nabi. Umatku adalah yang terbesar dari semua umat, dan Fir'aun umatku juga yang paling berhati batu dan kejam terhadap semua Fir'aun lainnya." Abu Jahal akan dikenang sepanjang masa, bisa jadi sampai kiamat nanti. Dia adalah tokoh antagonis musuh bebuyutan Rasulullah SAW sepanjang masa. Abu Jahal mati secara mengenaskan dalam perang Badar, perang besar pertama kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Sampai kini kuburan Abu Jahal bersama 69 anggota pasukan kafir Quraisy masih ada, kendati tidak terawat. Yang dibilang kuburan itu sejatinya hanyalah tanah lapang yang ditumbuhi beberapa pohon berduri. Kesannya tak terurus. Di kanan kiri tanah lapang itu berdiri bangunan, bahkan di dekat kuburan itu ada bekas kesibukan alat berat yang meratakan tanah, menggambarkan kondisi daerah tersebut. Kuburan Abu Jahal berada di kota kecil Badar. Kota ini terletak 152 km arah barat daya Madinah. Kini untuk ke sana dari Madinah bisa ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit. Jalanannya mulus, masing-masing terdiri dari 3 jalur dalam 2 arah dengan pembatas beton marka yang rapi. Sepanjang perjalanan tidak banyak ditemui permukiman. Kanan kiri jalan hanya gunung batu. Setelah 1 jam perjalanan ditemukan komplek industri Al-Musayyid. Tidak jauh berikutnya terdapat pemukiman kota kecil Al-Hasaniyah. Ketika bertemu dengan barisan gunung berselimut pasir gurun, pertanda Badar sudah dekat. Selain mayat kurang lebih 70 kafirun yang tewas dalam perang Badar, di kota ini terdapat pula makam syuhada. Di sana ada tugu peringatan syuhada Badar. Mari kita menengok lagi jauh di belakang, tarik mentari di kampung Badar Madinah pada 17 Ramadan 2 Hijriah, bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. Terasa lebih panas dari biasa. Pada hari itu, pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang berhadapan dengan pasukan Quraisy dari Mekkah yang berjumlah 1000 orang. Perang belum lagi pecah ketika seorang sahabat Nabi SAW, Abdurrahman bin Auf, terhenti di tengah barisan pasukan muslim. Tiba-tiba seorang pemuda berusia 16 tahun mendekatinya. "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal?" tanya pemuda penduduk asli Madinah itu. "Ya, kenal. Tetapi ada keperluan apa kamu dengannya?" tanya Abdurrahman bin Auf. "Saya mendengar Abu Jahal selalu memaki-maki Rasulullah SAW selama di Makkah. Demi Allah yang menguasai diriku, kalau saya melihatnya, Abu Jahal tidak akan berpisah sebelum salah satu dari kami mati terlebih dahulu," tegas pemuda itu yang belakangan diketahui bernama Mu'az bin Afra. Abdurrahman bin Auf sangat terkesan dengan kata-kata pemuda itu. Belum lagi hilang rasa takjubnya, tidak lama berselang datang pemuda lainnya yang juga dari Ansor. Pemuda ini ternyata adik Mu'az, yakni Mu'awiz bin Afra. "Wahai paman, apakah paman tahu Abu Jahal?" Pertanyaan yang sama disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf. "Ya, dan apa keperluanmu dengannya?" "Saya mendengar Abu Jahal selalu bersikap keras terhadap Rasulullah SAW di Mekah. Demi Allah, saya ingin membunuhnya," jawab sang adik usia 15 tahun itu. Dari kejauhan, Abdurrahman melihat sosok Abu Jahal. "Itu Abu Jahal," seru Abdurrahman bin Auf sambil menunjuk orang yang dimaksud. Kala itu Abu Jahal sendiri sudah menyadari bahwa dirinya akan menjadi sasaran utama kaum muslimin. Itu sebabnya ia dijaga ketat pasukan kafir Quraisy.
Tak kala dua pemuda itu melesat maju bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, Abu Jahal dilindungi 10 lapis pasukan bersenjatakan lengkap. Pemuda 15 tahun, Mu'awis, menerjang pasukan musyrikin itu untuk dapat menebas Abu Jahal. Pedang yang sukses melukai paha Abu Jahal dengan sayatan yang dalam. Hanya saja Mu'awis syahid sebelum berhasil membunuh Abu Jahal. Selanjutnya Mu'az bin Afro juga melukai kaki sebelah Abu Jahal. Sebelum dirinya juga syahid. Tubuh Abu Jahal limbung dan akhirnya tersungkur ke tanah. Darah mengucur deras. Pada saat itu Ibnu Mas'ud mendekati dengan pedang terhunus. Ia berdiri di tengah tubuh Abu Jahal yang dipenuhi luka-luka. Saat Ibnu Mas'ud hendak memenggal lehernya, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya, seperti ingin mengucapkan sesuatu. Kemudian Ibnu Mas'ud menahan pedangnya dan mendekatkan telinganya ke mulut Abu Jahal. Ibnu Mas'ud mengira Abu Jahal akan bersyahadat, nyatanya tidak begitu. Sampaikan salamku kepada temanmu, bilang ke dia saya musuh di dunia dan di akhirat. Begitulah kalimat yang keluar dari mulut Abu Jahal. Dia tetap menyombongkan diri padahal kondisi sudah kritis dan tak berdaya. Mendengar ucapan Abu Jahal itu, Ibnu Mas'ud mengangkat pedangnya dan menebas batang leher Abu Jahal. Nabi SAW bertanya, apa yang diucapkannya? Ibnu Mas'ud menjawab, dia katakan dia musuh Nabi Muhammad SAW, dunia dan akhirat. Dan pada akhirnya pasukan muslimin yang lebih sedikit itu berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Jumlah korban dalam perang ini mencapai 14 orang dari pasukan muslimin syahid dan 70 orang pasukan kafir tewas. Selain itu pasukan muslimin berhasil menawan 70-an orang pasukan kafir Quraisy. Seperti yang sudah disebut di atas, salah satu dari 70 orang anggota pasukan kafir Quraisy itu yang mati itu adalah musuh abadi Rasulullah SAW, Abu Jahal. Di tempat itu pula 70 orang itu dikubur. Setelah mereka ditimbun tanah, Nabi SAW mendekati kubur mereka. Sebagaimana diriwayatkan secara muttafaq alaih, Rasulullah SAW lalu mengajak bicara orang-orang kafir yang telah mati itu di dalam kuburnya. Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Seru Rasulullah SAW menyebut nama-nama petinggi Quraisy lainnya. Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar? Para sahabat terperanjat dengan apa yang dilakukan Rasulullah itu. Ya Rasulullah, tanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi bangkai? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jawab Nabi SAW, kalian tidak lebih mendengar pertanyaan, perkataanku itu melebihi mereka. Hanya saja mereka tidak dapat menjawab. Itulah kisah tentang kejahatan Abu Jahal hingga kisahnya sampai akhir hayat. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita Abu Jahal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.